Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para beban keluarga? Kembali lagi bersama saya Adit di channel Kapuk Film. Dan kali ini saya akan mereview alur cerita film bergenre horror komedi yang berjudul Ada Apa Dengan Pocong tahun 2011. Film satu ini diperankan oleh artis yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Zaki Zima, Joanna Alexandra, Monique Henry, dan masih banyak yang lainnya. Film yang diproduksi oleh Mitra Picture dan Big Production yang disutradarai oleh Cisla Dopert menceritakan tentang 4 orang cowok yang selalu diteror oleh arwah penasaran. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya guys. Scene dibuka dengan berlatar di sebuah perkotaan, lalu terlihat sebuah mobil yang tiba-tiba saja berhenti di depan rumah. Lalu turunlah 4 orang laki-laki yang sepertinya habis pergi dari suatu tempat. Mereka adalah Hari, Teddy, Boy, dan juga Wawan. Sepertinya mereka sedang membicarakan sesuatu. Terlihat dari raut wajah mereka sepertinya mereka sedang dihadapi sebuah masalah. Dan kita bakal tahu nanti. Setelah itu Hari dan Teddy pun segera menaiki mobil dan bergegas untuk pulang. Ketika Boy dan Wawan ingin masuk ke rumah, tiba-tiba dan film pun baru dimulai. Scene berpindah ketika Wawan dan Boy hendak tidur. Terlihat Boy si penakut pun berusaha membangunkan Wawan buat nganterin pipis karena Boy takut sendirian. Gue pengen pipis, Wan. Temenin gue, Wan. Tetapi Wawan pun tidak kunjung bangun. Karena udah kebelet di ujung, akhirnya Boy pun memutuskan untuk turun ke lantai bawah sendirian. Ketika Boy lagi pipis, tiba-tiba si Mamang Ocong pun tiba-tiba muncul di cermin. Tetapi Boy mengira itu adalah si Wawan yang lagi ngerjain dia. Wan. Yang bercanda, Wan. Lo beneran mampus lo. Dan beberapa saat kemudian, dia baru menyadari bahwasannya itu adalah si Mamang Ocong yang asli. Itu siapa? Bapak Ocong. Lalu ia bergegas membaca buku yang dibawanya yang berjudul 1001 Jenis Setan. Dan di buku tersebut tertulis, di saat bertemu pocong yang perlu dilakukan adalah teriak dan lari. Kata buku, di saat ketemu pocong, yang harus dilakukan adalah teriak dan lari. Ketika keluar kamar mandi, Boy pun gak sengaja nabrak si Tasya. Dan tiba-tiba, dan itu hanyalah mimpi. Keesokan harinya, terlihat Ririn dan Tasya sepertinya sedang memperhatikan mading di kampusnya. Di mading tersebut berisi berita tentang anak jurusan sastra Inggris yang bernama Lastri yang sudah 3 hari menghilang secara misterius. Anak sastra Inggris, katanya udah 3 hari nggak pulang. Dan gue yakin banget kalau ini kasus pemerkosaan. Lalu tiba-tiba datanglah si Wawan dan Boy menghampiri mereka berdua. Ketika Ririn bertanya tentang Lastri kepada si Wawan dan Boy, mereka berdua terlihat seperti orang panik ketakutan. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Kita akan tahu nanti. Ini nih, anak kampus kita yang hilang itu. Menurut lo dia kemana ya, Wan? Nunggu bapaknya. Kalau menurut Dan tak lama kemudian tiba-tiba sosok Lastri pun menampaki diri di depan si Boy. Aduh, makin bingung aja ada apa ini sebenarnya. Setelah itu, si Boy pun kebelet buang hajat. Mules. Setelah Boy buang hajat, tiba-tiba si Mamang Ocong pun tiba-tiba datang lagi. Sontak si Boy pun kaget edan. Tapi bukannya kabur, malahan si Boy ngajak ngobrol si Mamang Ocong. Aduh, GG parah. Gue balas dendam lo. jangan sama gue yang lemah. Calak nih, calak. Ketika di perpustakaan, terlihat Tasya pun sedang mencari-cari buku bacaan dan tanpa disengaja bertemu dengan Ririn. Dan obrolan pun berlangsung antara mereka berdua dan Ririn pun berkata, jika kejadian itu di kampus ini, maka berarti kampus kita udah gak aman. Lalu Tasya pun menenangkan Ririn dengan berkata bahwasannya tidak akan terjadi apa-apa. Berarti kampus kita udah gak aman lagi dong.
Iya juga ya. Mereka gitu-gitu cowok ya. Dan seketika itu, Ririn dan Tasya pun merasa merinding. Tanpa disadari, ada yang mengawasi mereka. Lo merinding gitu gak sih? Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Wawan yang sedang fokus belajar dan mengerjakan tugas kampus untuk esok hari. Dan tiba-tiba, Wawan pun dikejutkan oleh suara ketukan pintu yang sangat keras. Awalnya Wawan pun takut untuk membuka pintu itu, tetapi karena rasa penasaran akhirnya Wawan pun bergegas untuk membuka pintu. Pada saat pintunya dibuka, terlihat tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu setelah itu, Wawan pun bergegas menuju lantai bawah untuk mencari orang yang mengetuk pintunya tersebut. Ia pun mengecek teras rumah dan seketika ada hembusan angin yang mengagetkan Wawan. Akhirnya Wawan pun masuk kembali ke dalam rumah dengan mengecek setiap sudut rumah. Tanpa disadari, ada si Mamang Ocong yang lagi ngumpet di kolong meja. Ketika Wawan lihat ke bawah, si Mamang Ocong dengan jurus Hokage ke-9, ia pun menghilang. Dan ketika dirasa sudah aman, tiba-tiba Mbak Kunti pun mengagetkan Wawan yang membuat Wawan pun kocar-kacir. Scene berpindah ketika Hari dan Boy ingin pulang. Terlihat mereka berdua mengalami kendala karena motor yang dipakai si Hari mogok. Akhirnya mereka berdua mempunyai ide untuk menumpang mobil si Teddy karena ia tampaknya belum pulang dari kantor. Ini belum pulang tuh. Jadi tungguin aja. Lu tenang aja sih, Boy. Tegang banget. Akhirnya si Teddy pun datang dan Wawan meminta untuk diantarkan pulang. Karena si Teddy yang menampaknya sedikit budek. Akhirnya obrolan mereka pun menjadi tidak karuan. Tapi lu budak. Ini kan mobil gua. Gua nggak diajak. Terserah lah. Akhirnya karena kesal, Boy pun langsung memasuki mobil. Di tengah perjalanan, mereka pun dikagetkan oleh Mamang Ocong yang lagi-lagi meneror mereka. Berarti bener. Apa kata Wawan, Boy? Karena tidak ada pilihan lain, mereka dengan terpaksa menabrak si pocong tersebut. Setelah dirasa aman, tiba-tiba Mbak Kuti menghantui mereka lagi. Dan akhirnya karena panik mereka pun langsung berlari keluar. Dan tanpa disengaja ada mobil dari arah yang bersamaan menabrak Teddy. Dan Teddy pun akhirnya dibawa ke rumah sakit. Singkat waktu, ketika di rumah, Wawan, Boy, dan Hari berkumpul dan membicarakan soal hantu arwah penasaran yang sering meneror mereka. Terjadi perselisihan di antara mereka dan saling menyalahkan satu sama lain. Ini semua gara-gara lo. Coba kalau lu nggak rese, dia nggak bakalan kabur tuh. Lo aja kebablasan. Tanpa disadari, Ririn dan Tasya pun mendengar pembicaraan mereka yang membuat mereka curiga bahwasannya kejadian ini ada hubungannya dengan kecelakaan Teddy. Gue curiga ada sesuatu sama mereka. Dan gue yakin banget kalau ini ada hubungannya sama kecelakaan Teddy. Lalu Wawan, Boy, dan Hari mencari solusi bagaimana agar mereka terbebas dari arwah penasaran itu. Dan pada akhirnya, Hari pun berinisiatif untuk mendatangi orang pintar. Hal ini pun sempat tidak disetujui Boy, tetapi karena tidak ada cara lain, Boy pun terpaksa menyetujuinya. Lanjut, Wawan dan Hari pun akhirnya berangkat ke tempat dukun tersebut. Ketika mereka mulai menceritakan masalah ke dukun itu, kita sebut saja Bolot. Dukun itu ternyata sama budek dengan si Teddy, yang akhirnya membuat obrolan menjadi sangat tidak nyambung. Jangan datang-datang duduk aja lo. Tadi kan kita udah bilang, kita kesini mau minta tolong. Akhirnya, ketika Wawan mulai bicara, dukun tersebut mulai paham dengan masalah yang mereka hadapi.
Ada berapa setannya? dan memberikan mereka jimat berupa keris. Jimat itu digunakan apabila sewaktu-waktu mereka bertemu lagi dengan arwah tersebut. Adegan berpindah ketika si boy sedang berjalan menuju pulang, melewati jembatan penyeberangan. Lalu kita bisa melihat bahwasannya ketika boy berjalan, banyak arwah penasaran di sekitarnya. Di sini dapat disimpulkan, kemanapun boy pergi, arwah itu akan selalu mengikutinya. Setelah itu, boy pun mulai naik taksi untuk pulang. Dan di tengah perjalanan, lagi-lagi si Mamang Ocong pun tiba-tiba muncul. Lalu pocong tersebut seketika berubah menjadi Lastri. Boy pun berkata kepada arwah Lastri, "Kamu kan mati karena kecelakaan, bukan karena kita." Tapi kan lo matinya kecelakaan. Dari sini sudah terlihat bahwasannya Boy dan kawan-kawan memang ada kaitan dengan misteri kehilangan Lastri. Kembali kepada Wawan dan Hari, setelah mereka pulang dari dukun, Wawan pun mengantar Hari ke kantornya karena Hari teringat bahwasannya ada agenda yang ketinggalan. Lalu Hari pun bergegas memasuki kantor dan menuju lift. Dan seketika itu, ia bertemu dengan satpam yang sedang berjaga malam. Satpam tersebut menawarkan Hari untuk diantar menuju lantai atas, tetapi Hari yang so jago pun menolak tawaran tersebut. Dalam hati satpam, lihat aja nanti. Ketika Hari sudah sampai atas dan mengambil agendanya, ia pun dikejutkan dengan sosok Mbak Kunti yang tepat berada di depannya. Lalu Hari pun teringat dengan keris yang tadi diberikan si dukun. Lalu ia menggunakan keris tersebut. Dikira keris itu sudah ampuh, tiba-tiba si Mbak Kunti membawa senjata jigsaw yang lebih gege. Dan seketika keris yang dimiliki Hari pun meletot. Akhirnya terjadi baku hantam antara Hari dan juga Mbak Kunti. Yang pasti pertarungan dimenangkan oleh Mbak Kunti. Sampai-sampai Hari tertimpa lemari dan ia pun tak sadarkan diri. Dan keesokan harinya ia pun dibawa ke rumah sakit. Aduh, makanya jangan sosokan. Scene berpindah ketika Boy dan teman-teman mengunjungi Hari di rumah sakit. Akhirnya, karena mereka sudah tidak tahan dengan arwah tersebut, Boy pun menceritakan kejadian sebenarnya kepada Rini dan Tasya. Cerita pun kembali ketika mereka sedang berada di kampus. Mereka terlihat sedang merencanakan sesuatu, di mana Wawan, Teddy, dan Boy diminta untuk membantu Hari mendekati seorang wanita yang disukainya. Kayak dicomblangin gitulah. Yang faktanya wanita tersebut adalah Lastri. Singkat cerita, Boy dan Wawan pun pergi menemui Lastri dan menawarinya tumpangan untuk pulang. Lalu Lastri pun mau ikut pulang bersama mereka. Di tengah perjalanan, mereka pun bercerita dan tertawa bersama. Perkebunan nenek, kebun jengkol aja nggak punya. Nyengir kuda. Main aja lo. Sampai suatu ketika tiba-tiba mobil yang tumpai mereka mogok. Lastri pun sebenarnya ingin pulang terlebih dahulu, tetapi Hari memaksa agar Lastri diantar pulang olehnya. Dan Lastri pun menolak dan marah kepada Hari. Lu apaan sih? Nggak usah kurang ajar deh. Lu orang kagak mau jangan dipaksa dong. Pelecehan namanya. Perlu diketahui, sebenarnya mobil yang dikendarai mereka hanya berpura-pura mogok dengan tujuan agar Lastri bisa diantar pulang oleh Hari. Tetapi rencana pun tidak berjalan mulus. Lastri pun seketika berlari menghindari Hari. Terjadi adegan kejar-kejaran antara mereka yang membuat Lastri tidak sengaja menabrak sebuah pohon dan membentur sebuah batu sampai Lastri pun wafat. Di dalam kondisi kepanikan tersebut, mereka pun bingung harus berbuat apa. Si Boy yang penakut pun cuma bisa nangis gak karuan, dan si Teddy pun yang budek pun susah paham. Kondisi pun menjadi semakin kalut. Akhirnya, tanpa berpikir panjang, mereka pun membawa mayat Lastri. Nangis terus.
Akhirnya mereka pun sampai di sebuah bangunan terbengkalai dan berniat untuk menguburkan mayat Lastri di sekitar sana. Wah, kejam banget. Mereka pun membawa mayat Lastri dan menempatkannya di dalam gedung kosong itu untuk sementara, sembari mereka menyiapkan kain kafan dan menggali kuburan untuk menguburkan mayat Lastri. Setelah semuanya sudah siap, akhirnya mereka pun mengkafani dan menguburkan mayat Lastri. Setelah menceritakan semuanya, di tengah perjalanan pulang, Wawan pun ditemui oleh sesosok Lastri, dan Wawan pun akhirnya mengalami kecelakaan. Singkat waktu, karena sudah tidak tahan dengan semuanya, akhirnya Boy pun memutuskan berniat untuk pulang ke kampung halaman. Tetapi tanpa disadari, arwah Lastri pun mengikutinya. Hal ini membuat Boy pun lari ketakutan. Sampai-sampai ia tertabrak gerobak dan pingsan. Scene ditutup dengan polisi yang sedang membongkar tempat Lastri dikubur dan keadaan mereka berempat yang sangat memprihatinkan. Cerita pun tamat. Bagi kalian semua yang belum pernah menonton filmnya secara utuh, maka saya sarankan nonton film secara utuh. Karena menonton film secara utuh itu sensasinya berbeda dengan hanya menonton alur cerita. Saya sarankan ya. Ketika saya menonton film ini tuh banyak banget pengalamannya. Itu lucunya ada, pokoknya ya deg-degannya ada gitu kan. Jadi kesimpulannya dari film ini adalah jangan langsung asal menempatkan sebuah keputusan, karena sebuah keputusan kecil itu dapat berubah segalanya. Aduh, apa sih ini? Oke, saya Adit dari Kapuk Film mengundurkan diri. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.